Baik, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pelatihan dan sertifikasi teknik instrumentasi dari tugas Bapak Sabar mata kuliah Core Prodi dan pengenalan instrumentasi dan otomasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dura Fiswan Ramadan. Tempat tanggal lahir saya di Keratani tanggal 5 Oktober 2005. Alamat saya saat ini di Keratani Labuan Meringgai Lampung Timur. Pekerjaan belum ada ya, mahasiswa. Pengalaman kerja saya pernah bekerja di tambak udang atau jasa angkut. Di video kali ini kita akan ada outline materi pelatihan. Yang pertama itu pengantar pengukuran dan instrumentasi di industri. Yang kedua menyiapkan implementasi pemulihan peralatan. Ketiga menyiapkan dan menginterpretasikan instrumentasi drawing. Yang keempat memasang dan melepas peralatan instrumentasi. Yang kelima memelihara peralatan instrumentasi. Keenam studi kimia. Dan terakhir diskusi. Baik, selanjutnya tantangan revolusi industri 4.0 atau 4.0. Di sini industri dari 1.0 yaitu ada mechanization, steam power, whipping loom. Industri 1.0 sendiri ini dari abad ke-18. Dan yang kedua itu industri 2.0 yaitu ada mass production, assembly line, dan electrical energy. Ini dari abad ke-19. Yang ketiga yaitu industri 3.0 yaitu ada automation, computers, electronic. Ini dari abad ke-20. Dan terakhir di masa kita sekarang yaitu berada di industri 4.0 yaitu tentang cyber physical system, internet of things atau IoT, dan networks. Nah, di industri 1.0 sendiri itu yang saya jelaskan tadi dari abad ke-18 itu ada penemuan tentang mesin uap atau kereta uap menggerakkan industri mekanisasi. Yang terus di industri 2.0 di sini ada penemuan tentang tenaga listrik merubah industri elektrifikasi, yaitu tentang dia kayak seperti tenaga listriknya dari angin dan sejenisnya. Yang ketiga itu industri 3.0 dari abad ke-20 yaitu tentang penemuan TI, komputasi dan komunikasi otomasi, yaitu tentang komputer atau semikonduktor. Yang keempat itu industri 4.0 dari abad ke-21 yang kita berada di masa sekarang, yaitu dia ada penemuan tentang sistem cerdas otonom seperti teknologi-teknologi cerdas yang kita sering kita temui pada masa sekarang, yaitu seperti IoT atau teknologi AI dan lain-lain. Nah, ini inti revolusi industri 4.0 di masa sekarang, yaitu seperti contohnya everything online, dunia maya. Jadi kita sering melihat apa ini maksud dengan everything online itu seperti yang kita sering lakukan sekarang, seperti kayak semuanya serba online, seperti jualan online, kayak semuanya serba online, ada aplikasi Instagram, TikTok, dan lain-lain. Belanja online, streaming online, ojek online, semuanya. Yang kedua itu digital ekonomi. Nah, digital ekonomi yang dimaksud ini seperti kita contohnya ada aplikasi Dana, GoPay, dan M-Banking. Itu kita bisa membayar pembelanjaan itu melalui internet, seperti melalui digital. Itu bisa melakukan kris dan transfer dan lain-lain. Yang ketiga itu IoT. IoT itu contohnya sistem terbarukan, yaitu sistem otomatis
yang kita bisa jangkau dari jarak jauh, seperti contohnya CCTV. Yang keempat, sering kita lihat atau sering kita dengar yaitu artificial intelligence, yaitu AI. Teknologi AI ini seperti kayak teknologi cerdas buatan. Kayak sepertinya kita uh, mencari jawaban, bertanya-tanya, membuat video-video lucu, itu bisa menggunakan dengan teknologi AI. Dan yang lain-lain ini seperti inti revolusi industri 4.0, pembaruan di masa 4.0. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari teknik instrumentasi. Yang pertama, instrumentasi itu mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya yang menggunakan teknologi otomasi. Jadi instrumentasi ini punya peran penting dalam proses produksi. Proses produksi apa? Di mana? Yaitu proses produksi di bagian industri, khususnya menggunakan teknologi otomasi atau otomatis. Yang kedua, setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian. Pengendalian maksudnya di mana? Yaitu pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Ada selanjutnya yaitu fungsi instrumentasi. Fungsi instrumentasi ada banyak. Yang pertama itu sebagai alat pengukuran parameter proses, dan yang kedua itu sebagai alat analisis hasil pengukuran, dan yang ketiga itu sebagai alat kendali proses, yang keempat sebagai alat perekam recorder atau suatu proses, sebagai tool atau melakukan analisis data trend. Lainnya contoh instrumentasi. Ya ada banyak, yaitu ada pengukuran temperatur, pengukuran flow, pengukuran tekanan pressure, pengukuran level, pengukuran massa, pengukuran volumetrik, pengukuran pH, pengukuran besaran listrik, dan pengukuran kandungan gas. Ini kayak sebuah alat pengukuran instrumentasi, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Pengukuran instrumentasi itu sebuah alat pengukuran. Ya ini alat-alatnya. Pengukuran temperatur nanti ada gambar alatnya sendiri. Terusnya pengukuran yaitu ada alat ukur meter, sensors, transducer, transmitters, indicators, display, recorders, data loggers, dan data acquisition system. Selanjutnya faktor penting pengukuran. Yang pertama yaitu ada angka atau nilai pengukuran yang ditunjukkan alat ukur. Jadi angka ini, nilai ini tuh ditunjukkan pada saat pengukuran yang ditunjukkan di alat ukur. Yang kedua, metode atau cara untuk melakukan pengukuran besaran yang diukur. Yang ketiga, alat yang digunakan atau device untuk melakukan pengukuran. Yang keempat, satuan atau unit. Ini adalah faktor penting dalam pengukuran instrumentasi. Selanjutnya, faktor penting pengukuran. Faktor penting pengukuran itu metode merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi metode merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini, pengukuran sesuai dengan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Jadi metode pengukuran ini itu merupakan suatu cara untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan itu mempunyai tujuan, yaitu dia menginginkan pekerjaan itu mudah atau efisien atau secara simpel atau efektif. Pokoknya intinya lebih ke praktis, mudah dan simpel. Alat ukur, selanjutnya
Sehingga alat ukur itu, alat ukur adalah peralatan. Jadi sebuah device dari pengukuran instrumentasi itu ada alat ukur. Alat ukur adalah peralatan device yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi ini adalah alat ukur dari sebuah pengukuran di teknik instrumentasi. Ada thermometer, kedua ada pressure gauge, yang ketiga ada flow meter, yang keempat level meter, yang keempat amperemeter. Mungkin beberapa bagian ada yang pernah dengar namanya atau pernah tahu barangnya. Yang ke selanjutnya ada voltmeter, yang selanjutnya ada wattmeter, pH meter, measure, dan lain-lain. Nah, ini contohnya gambar dari alat pengukuran tadi. Ini pH meter, ini voltmeter, ini amperemeter, dan ini flow meter. Satuan pengukuran. Satuan digunakan untuk memudahkan komunikasi antara engineer, teknisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah memahami suatu sistem. Jadi, satuan pengukuran ini digunakan agar memudahkan komunikasi antara engineer, teknisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi di sebuah pekerjaan di industri itu penting untuk melakukan satuan pengukuran karena dia untuk memudahkan komunikasi. Jadi kalau tidak ada komunikasi, pekerjaan akan tidak kalau tidak adanya komunikasi, pekerjaan akan sulit. Jadi adanya satuan pengukuran ini. Jadi satuan pengukuran ini digunakan untuk memudahkan komunikasi antara engineer, teknisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah memahami suatu sistem. Jika tidak ada komunikasi, maka para engineer, teknisi, dan pihak-pihak itu sulit untuk memahami suatu sistem. Jadi ada beberapa satuan yang digunakan, contohnya British Unit, CBS, Satuan Internasional atau SI, ANSI, dan lain-lain. Selanjutnya ada standar pengukuran. Di sini standar pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama standar kerja. Standar kerja di sini dia ada menetapkan atau merealisasikan, memproduksi ulang nilai satuan untuk meneruskannya ke alat ukur dengan perbandingan. Yang kedua itu nasional. Standar nasional yaitu dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Yang ketiga itu standar internasional. Standar internasional sendiri ada dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Yang keempat ada standar ketelusuran, yaitu proses untuk penelusuran alat dibandingkan dengan standar nasional. Jadi ini semua adalah standar pengukuran di berbagai bidang. Selanjutnya ada ini contoh-contoh standar pengukuran yang tadi yang ini ya. Singkatannya ANSI itu American National Standard Institute. Ada ASME yaitu American Society of Mechanical Engineers. Ada ISA Instrument Society of America. Ada ISO International Organization for Standardization. JIS ada Japanese International Standard. Ada IEC yaitu International Electronical Commission. ASTM American Standard for Testing Material, dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri singkatan dari beberapa standar pengukuran, bagian-bagian standar pengukuran. Selanjutnya istilah dalam pengukuran. Jadi di dalam pengukuran ini ada istilahnya. Ada berbagai istilah di dalam pengukuran. Contohnya ada satu, accuracy, yaitu keakuratan. Kedua, sensitivity atau sensitivitas. Yang ketiga, precision atau presisi. Yang ketiga, range atau jarak. Yang kelima, subdivision.
Yang keenam, error atau kesalahan atau galat. Yang ketujuh itu hysteresis. Yang kedelapan itu stability atau stabilitas. Yang ke 8 itu linearity. Yang ke 10 itu repeatability dan lain-lain. Jadi ini semua tuh termasuk penting ya dalam sebuah pengukuran istilah-istilah ini. Selanjutnya ada akurasi. Akurasi ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Yang kedua itu akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error, jadi percent of error. Yang ketiga itu merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Yang keempat dapat dinyatakan dalam percent of error, of reading, atau dalam bentuk error full scale, skala penuh. Ya, dapat dinyatakan dalam percent of error atau of reading atau dalam bentuk error full scale atau skala penuh. Yang terakhir yaitu biasa dikenal dengan istilah ketelitian. Ya, jadi ini adalah akurasi dalam sebuah pengukuran teknik industri instrumentasi. Berarti jadi akurasi. Yang terakhir ada presisi. Presisi di sini saya akan menjelaskan tentang pertama itu presisi, yaitu tahu sendiri teman-teman apa itu presisi, yaitu ketajaman. Jadi presisi ini adalah kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Jadi sebuah alat teknik instrumentasi itu harus presisi ya. Kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Yang ketiga, presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Ya. Jadi semua pengukuran itu diulang-ulang biar hasilnya itu valid. Yang keempat, pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama dengan jika diukur pada siang atau malam hari maka hasilnya akan konsisten. Jadi di presisi ini pengukuran itu jika dilakukan pada pagi hari atau objek yang sama itu hasilnya sama atau kurang konsisten. Jika dia diukur pada siang hari atau malam hari, dia hasilnya akan konsisten. Jadi ketika dia mengukurnya itu pada pagi hari atau objek yang sama dengan kondisi yang sama, kondisi yang sama itu yang dimaksud dengan sama ya, kayak masih di pagi hari, dia hasilnya belum konsisten atau kurang konsisten. Tapi jika dia diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Oke, begitu. Cukup sekian penjelasan saya tentang teknik instrumentasi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimaksud atau kurang dipahami. Saya mohon maaf. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.